Shalom. Sekali shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh berkumpul di minggu yang kedua, teman yang berbeda. Ya, kalau biasa kita ibadah di Alfa, di Kapel, di minggu pertama, di minggu pagi, minggu sore tetap. Ya, kalau di minggu sore biasanya selalu di sini. Baik, puji nama Tuhan, kita bisa beribadah di minggu yang kedua ini sekaligus ibadah memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, atau disebut dengan hari yang ke-50. Ya, setelah kenaikan 40 hari, 10 hari kemudian, maka itu namanya hari Pentakosta. Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya berikan kesempatan buat kita untuk masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita tahbiskan ibadah ini. Kita arahkan hati kita.
ibadah minggu kedua di minggu kedua bulan Juni, sekaligus memperingati hari Pentakosta, ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah Allah dalam hidup kami, atas pemeliharaan Allah dalam hidup kami, dalam keluarga kami pribadi lepas pribadi, atas pemeliharaan, atas gereja Tuhan di tempat ini. Semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud datang menyembah Engkau. Hadir di tengah-tengah kami Bapa. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami saat ini. Kami mau bawa seluruh jiwa dan raga kami di hadapan-Mu Tuhan, merasakan hadirat dan kuasa-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan kami, melalui kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan. Kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan, dan kami menjadi anak-anak Tuhan sebagai pengikut-pengikut-Mu yang mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang sudah hari bahkan masih dalam perjalanan, bahkan juga memberkati setiap urapan kuasa-Mu Tuhan. Kami mohon bagi setiap anak-anak-Mu itu yang telah pilih untuk melayani pada hari ini sebagai singa pemain musik penata-laya. Terlebih hamba-Mu yang ada di tengah-tengah kami yang menaburkan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Anugerahkan hikmat bijaksana, bahkan rahasia firman-Mu Engkau anugerahkan bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapa dengan sarana prasarana yang kami gunakan pada hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu di lantai 2, di lantai 1, bahkan juga di lantai 3. Tuhan memberkati mereka, agar mereka juga semakin mengasihi Tuhan. Guru-guru yang mengajar anugerahkan bahasa yang sederhana. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segenap hidup kami dalam kuasa-Mu. Di atas segalanya Tuhan, ampuni dan kuduskan kami. Layakkan kami pada saat ini Tuhan, sehingga hanya hati kami tertuju hanya kepada-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan dulu. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya di sini karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangannya saudara-saudara. Saya dipercaya juga hari ini api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini. Sama-sama kita katakan amin. Memanggil semua umatnya dari seluruh
saat ini. Boleh tangan di atas Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk penata layan boleh maju ke depan.
jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk datang ke rumah-Mu ya Tuhan, untuk beribadah bersama. Sebentar Tuhan kami memberikan persembahan. Kiranya berkati persembahan ini ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberinya ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Bapa dapat dipergunakan dengan baik di gereja-Mu ini. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Rohmu yang hidup
Engkau ambil alih seluruh hidup kami Bapa. Dalam hati kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau berdaulat dalam hidup kami. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa Tuhan kami. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama pribadi anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menganugerahkan kepada kami keselamatan dan yang terus menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau boleh menuntun kami bersekutu bersama-sama di tempat ini, di dalam rangka merayakan hari Pentakosta, di mana Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid Kristus. Dan kami pun merayakan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam hati kami, menuntun kami, meneguhkan kami, dan bahkan yang akan mengarahkan kami untuk mengenal lebih dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa,
supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mari kita membuka dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Di layar akan ditampilkan menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 13 sampai dengan ayat 25. Bapak Ibu bisa mengikuti baik melalui screen atau melalui Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Jika kamu menyebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup bagaikan rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, surat 1 Petrus ini dikirimkan kepada beberapa jemaat di Asia Kecil. Ini ada beberapa gambarnya yang dilingkar berwarna kuning. Itu adalah tempat tujuan surat ini. Nanti Bapak Ibu bisa baca di 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama. Ada di Bitinia, Galatia, Pontus, Kapadokia. Semua wilayah ini sebetulnya disebut wilayah Asia Kecil. Kalau zaman sekarang ini masuk di wilayah Turki. Nah, di sana wilayah Asia Kecil ini pada zaman Romawi itu menjadi pusat perdagangan, kemudian juga pusat militer, ada juga yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Romawi. Sehingga menjadi wilayah yang relatif ramai, dan juga menjadi percontohan dari berbagai proyek-proyek yang dilakukan oleh bangsa Romawi di wilayah-wilayah Mediterania ini. Itu dulu yang perlu kita pahami. Dan orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima Kristus hadir di sana sebagai kaum minoritas atau sebagai kaum yang kecil, sehingga mereka sering didiskriminasi dan sering mengalami penganiayaan karena iman mereka. Itu situasi yang dihadapi pada waktu itu, sehingga mereka seringkali dianggap sebagai kelompok subversif. Ya, dulu zaman Soeharto ini undang-undangnya keras sekali. Subversi itu orang yang dianggap seperti mau mengkudeta pemerintahan, dan hukumannya sangat berat. Nah,
Begitu juga yang dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di wilayah Asia kecil ini. Karena mereka dianggap tidak mau menyembah dewa-dewa pagan dan juga tidak mau menyembah kaisar Romawi. Padahal hukum Romawi mewajibkan itu. Jadi sebagai kelompok yang minoritas, sebagai kelompok yang didiskriminasi, maka pada ayat yang ke-13, slide berikutnya, Petrus menasehatkan pertama, siapkanlah akal budimu. Mengapa harus disiapkan? Dalam bahasa Yunaninya lebih detail lagi menggunakan kata anasosamenoi tas osfuas tes dianoias humon. Anasosamenoi ini secara harfiah artinya ikat pinggang. Anasosamenoi tas osfuas. Osfuas itu pinggang, ikat pinggang. Jadi secara harfiah ini sebetulnya ada artinya ikatlah pinggang akal budimu. Agak unik ya. Tetapi kenapa dikatakan ikat pinggang? Orang-orang zaman dulu suka pakai baju yang panjang, seperti daster kalau zaman-zaman sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu memang itu pakaian laki-laki, perempuan pakai seperti itu. Kalau Bapak Ibu sering nonton film Yesus, Yesus juga kan pakai daster. Ya, kemudian orang-orang Romawi juga sering menggunakan itu. Nah, ikat pinggang, kenapa ikat pinggang? Ikat pinggang itu dengan maksud supaya mereka bergerak lebih leluasa. Itu makna dari ikat pinggang. Karena kalau tidak diikat pinggang, ya mereka akan agak kesulitan ketika bergerak. Apalagi jika mau menempuh perjalanan baru, maka perjalanan jauh, maka mereka harus mengikat pinggang mereka erat-erat supaya tidak terganggu selama perjalanan. Ya kalau ibu-ibu pasti tahu ya, kalau pakai daster kan maunya digulung, di apa, supaya gerakannya lebih luas, gerakannya lebih cepat. Kecuali kalau cuma di rumah sendiri mungkin ya. Intinya mereka tidak mau pakaian mereka itu mengganggu aktivitas mereka. Nah, ketika dikatakan siapkanlah akal budimu atau ikatlah pinggang akal budimu, maka dengan kata lain Petrus mau mengatakan kepada jemaat-jemaat di Asia kecil ini supaya bersiap-siap. Ya. Bersiap untuk menghadapi sesuatu dengan lebih leluasa, dengan lebih luas. Jangan lagi menjadi orang-orang yang kaku seperti yang ada dalam tradisi bangsa-bangsa Yudaisme atau orang-orang Yahudi yang masih terkungkung dengan hukum mereka, masih terkungkung dengan Taurat mereka. Sekarang pikiranmu harus dibuka, pikiranmu harus lebih dicerahkan lagi. Dan dilanjutkan dengan kata waspadalah. Nah, kata waspadalah di sini menggunakan kata Yunani nephontes. Nephontes itu sebetulnya secara harfiah artinya orang itu berpikir seperti tidak sedang minum anggur. Itu pemikiran harfiahnya. Jadi waspadalah di sini mau dikatakan bahwa pikiran kita ini jangan kayak orang mabuk. Ada yang pernah mabuk di sini? Hah? Coba angkat kaki, angkat kaki. Angkat tangan dulu. Siapa yang pernah mabuk dulu? Entah sebelum bertobat kan, kita kan nggak tahu. Sekarang kan udah bertobat semua ya, udah nggak pernah. Ya, jadi dalam keadaan mabuk kita kan nggak tahu apa yang kita katakan. Kadang-kadang rahasia yang kita simpan baik-baik akhirnya terungkap juga. Makanya ibu-ibu kalau mau bapaknya mengungkapkan rahasia terdalam dia, kasih anggur sampai dia tidak sadarkan diri. Nah itu udah kayak orang dihipnotis. Apapun yang kita tanya akan dia ungkapkan semuanya. Yang penting bapaknya jangan pura-pura mabuk aja. Ya. Nah itu jadi di sini dikatakan nephontes. Nephontes itu supaya otak kita ini bersih, otak kita ini jernih. Kenapa Petrus perlu mengingatkan jemaat supaya bersiap dan supaya memiliki pikiran yang jernih, supaya memiliki pikiran yang sehat? Karena status kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Di pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12 ada 4 poin. Yang pertama, status kita ini adalah orang-orang yang dipilih. Ya, Bapak Ibu percaya nggak kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan? Makanya kita diselamatkan. Bukan karena kita percaya kepada Yesus, tetapi karena memang kita sudah dipilih oleh Tuhan. Karena iman itu di dalam Alkitab dikatakan itu kan anugerah. Jadi ketika kita percaya, kita memperoleh anugerah itu. Meskipun dikatakan perlu ada respon dari kita. Karena Yohanes 3:16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, artinya perlu ada percaya, perlu ada tindakan percaya supaya kita menerima Kristus.
Nah, dengan demikian kita menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang dipilih. Ini status yang luar biasa mahal. Kemudian berikutnya, poin kedua, telah lahir kembali, ayat 3. Kita lahir kembali melalui darah Kristus. Bahkan Petrus mengatakan bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Ada lagunya ya. Bukan dengan barang fana, kau dosaku. Terus dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Lanjut. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Cut di situ dulu. Ref nanti kita nyanyikan bentar. Singers tahan diri, WL tahan diri. Ya, karena WL singers nggak bisa dengar lagu sepintas doang, mereka harus sampai selesai. Ya, nanti kita akan selesaikan lagu itu sebentar. Tapi intinya kita telah lahir kembali oleh darah Kristus, bukan oleh barang fana, bukan dengan emas perak, tetapi oleh darah yang mahal. Kalau kita ditebus dengan darah yang mahal, maka kita harus sadar bahwa kita ini bukan barang murahan. Kita ini bukan orang-orang yang biasa-biasa saja. Kita ini istimewa sampai Tuhan mau memberikan anaknya yang satu-satunya itu untuk menebus kita. Nah, kita harus sadar itu. Jangan kita meremehkan penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Lalu kemudian berkata, oh karena saya sudah ditebus, maka saya dengan seenaknya saja hidup. Bapak Ibu kalau jadi karyawan, waktu melamar di satu perusahaan, tiba-tiba pemilik perusahaan bilang, saya mau gaji kamu dengan gaji melampaui karyawan yang lain. Kira-kira waktu bekerja, bagaimana perasaannya? Pasti ada rasa malu, ya? Malu kalau misalnya kita melakukan kesalahan. Malu kalau misalnya kita nggak bisa berprestasi dibanding yang lain. Malu kalau misalnya kita lebih sering diomelin sama bos kita daripada orang-orang yang menerima gaji di bawah kita. Ya. Apalagi kalau gajinya udah paling tinggi di kantor kita. Menjadi orang kepercayaan, menjadi orang yang favorit di kantor, itu akan membuat kita bersikap berbeda dibanding kita hanya biasa-biasa saja. Nah, Rasul Petrus mau mengatakan bahwa di dunia ini kita itu istimewa, kita itu spesial, dibayar dengan harga yang mahal. Artinya kita itu adalah orang-orang yang menjadi favornya Tuhan, menjadi favoritnya Tuhan, menjadi istimewa di mata Tuhan. Nah, karena kita istimewa di mata Tuhan, telah dilahirkan kembali oleh darah Kristus, maka berlakulah selayaknya orang-orang spesial. Berlakulah selayaknya orang-orang istimewa. Ketika kita mendapat jabatan misalnya sebagai pemerintah, menjabat di kementerian atau di mana, kan sikap kita akan beda ketika turun ke tengah-tengah masyarakat. Kita nggak akan bersikap seperti masyarakat. Kita harus bersikap seperti pejabat. Nggak bisa dengan santai-santainya, bebas-bebasnya di depan orang. Enggak, kita akan jaga sikap. Itu baru jabatan di dunia. Bagaimana dengan hak istimewa yang kita terima dari Allah? Masakan itu kita cuma anggap sambil lalu aja. Yang penting udah dibaptis, sudah diselamatkan oleh Kristus. Lalu di mana tanggung jawab kita? Makanya Pak Petrus bilang, ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, ketika kita sudah dimenangkan oleh Kristus, maka kita ini punya tanggung jawab kepada Allah. Kita ini punya rasa seperti hutang kepada Tuhan yang harus kita bayarkan dengan bersikap di tengah-tengah dunia. Karena kata Petrus, Allah tidak memandang bulu, tidak memandang muka. Siapa saja akan dihukum oleh Tuhan, apalagi kalau orang itu adalah orang yang spesial di hadapan Dia. Ya, orang yang telah menerima hak yang istimewa lalu berperilaku lebih buruk daripada orang yang belum diselamatkan, maka hukumannya lebih berat. Jadi jangan berpikir, saya sudah diselamatkan oleh Kristus, maka saya bebas-bebas saja di dunia. Kalau Tuhan tegur kita akan lebih nyakitin daripada Tuhan negur orang lain. Sama seperti kalau kita negur anak kita, kadang-kadang kan sampai anak kita nangis, sampai anak kita merasa, kok mama sama anak-anak yang lain baik banget, kok sama saya kok galak banget, kok sama saya kasar banget.
Istri kalau negur suami, kadang-kadang kata-katanya itu sampai suaminya meliuk-liuk. Ya, udah nggak tahu mau bergerak apapun, nggak bisa ngomong apapun. Ya, saking keras kasarnya kata-kata istrinya. Dan mungkin dia akan bandingkan, kok mama kalau ngomong sama laki-laki yang lain lembut banget. Kalau mereka bikin salah cuma ditegur begitu saja. Kok giliran papa yang melakukannya, kok ngomelnya segitu banget? Ya itu karena cinta. Ya karena sayang, karena dia nggak mau kita itu kelihatan jelek di depan orang lain. Begitu nggak bapak-bapak? Ya diaminin lah. Siapa tahu tadi pagi kan ada yang habis diomelin kan. Ada buruan udah jam 10 ibadah ya. Istri-istri begitu nggak? Kenapa bisa ngomel suami itu dengan sepenuh hati? Karena cintanya sepenuh hati. Kalau suami udah nggak pernah, kalau istri udah nggak pernah marahin suaminya ketika suaminya melakukan kesalahan, nah itu berarti udah nggak sayang. Jadi bapak-bapak kalau sudah tidak pernah diomelin oleh istrinya, berarti istrinya udah biarin aja. Mau jatuh-jatuh, mau tenggelam, mau mati. Karena saking udah gak ada cintanya. Tapi justru karena ada cintanya, ketika suaminya berbuat salah, langsung diomelin. Papa gak boleh begitu, gak boleh ngomong begitu. Ya, itu bukti cinta. Amarah itu bukti cinta. Istri aja tahu memberikan rasa cinta dengan emosi. Tuhan juga tahu. Makanya orang-orang dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, ketika melakukan kesalahan itu langsung ditegur. Karena Tuhan sayang, bukan Tuhan mau biarkan dia jatuh. Nah itu, jadi kita telah lahir kembali. Jadi berlakulah sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh darah Kristus. Yang ketiga, di ayat yang keempat, telah menerima warisan yang tidak dapat binasa. Luar biasa. Yaitu keselamatan. Kita sudah menerima warisan yang tidak dapat binasa. Warisan yang kekal. Dan sebagai penerima warisan itu, maka kita kalau dituntut lebih itu wajar. Ini yang mau coba diungkapkan oleh Petrus melalui suratnya. Dan inilah pentingnya surat-surat surat-surat umum di dalam perjanjian baru. Karena dia seperti mau menyeimbangkan konsep kasih karunia, konsep anugerah yang sangat ditekankan oleh Rasul Paulus. Kalau kita baca surat Paulus, kita ini kan betul-betul menjadi orang yang merdeka. Seperti orang yang tidak punya tuntutan apa-apa. Tetapi ketika kita masuk di surat-surat surat Ibrani, surat Yakobus, surat Petrus, nanti surat Yudas dan sebagainya, kita itu dikasih beban, dikasih tanggung jawab. Jangan pikir sudah menerima anugerah lalu kita bebas melakukan apa saja. Itu yang pernah dikumandangkan atau pernah disampaikan oleh para penganut hyper grace. Ya, dulu pernah ada muncul aliran namanya hyper grace. Karena kita sudah selamat oleh Kristus, maka kita bebas ngapain aja. Mau mabok aja, mau berantem aja. Pokoknya hidup kita bebas, karena kita udah nggak bisa bikin dosa lagi. Itu katanya hyper grace mengajarkan seperti itu. Kita bukan penganut aliran itu. Bukan penganut karena kita sudah selamat, maka keselamatan itu tidak bisa hilang. Karena keselamatan itu tidak bisa hilang, maka kita bebas. Nggak ada. Paulus aja ngomong, bukan karena kalian adalah orang-orang yang sudah merdeka, maka kalian pun bebas melakukan dosa. Itu Paulus ngomong. Nah ini, jadi kita sudah menerima warisan yang tidak dapat binasa. Lalu yang keempat, ayat yang ke-9, kita itu sudah menemukan tujuan. Kalau kita baca di ayat yang ke-9, sudah menemukan tujuan akhir mereka, yaitu keselamatan jiwa. Ya, kalau keselamatan fisik itu kan urusan kita di dunia. Bapak Ibu mau pergi ke Tanjung Priuk, melewati jalan tol, keselamatannya ya udah tanggung jawab kita. Ikuti peraturan yang ada. Kalau disuruh jalan kecepatan sekian, ya udah kecepatan segitulah. Jangan melebihi kecepatan yang ditentukan. Karena pemerintah, para arsitek itu sudah hitung-hitungan. Aspal ini kecepatan maksimalnya berapa, kecepatan angin di sini itu maksimalnya berapa. Kalau udah lewat dari situ, mobil itu bisa berubah jadi pesawat, dia bisa terbang atau bisa jungkir balik. Maka tahan diri. Itu di dunia. Tapi bagaimana dengan jiwa kita? Ada gak jaminannya? Ada asuransi jiwa, tapi asuransi jiwa cuma menjamin sampai ke liang lahat.
Itu pun bukan kita yang terima, tapi ahli waris kita, istri kita, suami kita, atau anak-anak kita. Mereka yang layak menerima. Kita yang masuk ke dalam liang itu nggak menerima apa-apa. Nah, jadi apa jaminan jiwa, keselamatan jiwa itu? Di dalam surat Petrus ditegaskan dengan sangat tegas bahwa Kristuslah jaminan kita. Ya. Karena Kristus adalah jaminan kita, dan bahwa Dia adalah anak Allah yang kudus, maka kita itu jaminannya itu bukan jaminan yang setengah-setengah. Ibaratnya Bapak Ibu kalau ikut asuransi, dapat asuransi yang terbaik, yang nggak perlu bayar, tapi semuanya dijamin. Enak banget ya, andai kan ada asuransi kayak gitu kan, nggak perlu bayar, tapi kita dijamin semuanya, apapun. Misalnya kendaraan kita atau diri kita kesenggol dikit, langsung dapat pengobatan gratis. Pokoknya semuanya dijamin lah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dijamin. Betapa bahagianya kita. Nah, ini jiwa kita dijamin oleh Kristus. Di ayat 10 sampai dengan ayat 12, kalau Bapak Ibu baca, di sana dikatakan bahkan untuk memperoleh keselamatan jiwa ini, para nabi sampai menyelidikinya berabad-abad. Luar biasa. Para nabi dalam perjanjian lama menggali kitab Taurat untuk mencari keselamatan jiwa. Nah, kita sudah terima keselamatan jiwa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Itu yang mau dikatakan oleh surat Petrus. Jadi keselamatan itu bukan akhir dari perjalanan kerohanian kita. Justru dalam kekristenan, keselamatan adalah titik berangkat. Agama-agama lain sedang menuju kepada keselamatan, mencari-cari keselamatan. Makanya ada perintah, lakukan amal baik, lakukan kebaikan supaya selamat. Lah, kita sudah diselamatkan. Jadi pertanyaannya sekarang tinggal apa yang harus kita lakukan. Minggu lalu saya sempat khotbah, agama-agama lain itu masih pusing dengan benar atau salah. Makanya kalau Bapak Ibu masuk ke agama lain, sering ditanya, cara pakaiannya udah benar atau belum? Cara makannya udah benar atau belum? Ada istilah haram halal. Cara ngomongnya udah benar belum? Cara potongan sisi rambutnya udah benar atau belum? Cara ibadah, cara doanya udah benar belum? Semua yang ditekankan itu selalu benar, salah. Di dalam kekristenan, benar salah manusia itu sudah dijamin oleh Kristus. Makanya kita disebut orang-orang yang dibenarkan, dikaiosune. Kenapa kita dibenarkan? Karena kita punya kebenaran, yaitu aletheia, yaitu Kristus itu sendiri. Karena kita sudah dibenarkan, maka masalah kita sekarang bukan lagi soal benar, salah. Masalah kita sekarang adalah soal baik atau buruk. Karena soal benar salah itu sudah ditanggung oleh Kristus. Oleh Kristus kita dibenarkan. Yang jadi persoalan sekarang, apakah kita bisa menjadi baik? Karena nggak semua yang benar itu baik. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah menjadi baik. Bisa nggak manusia menjadi baik? Bisa, karena pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang mereka makan itu buah apa? Buah dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Jadi harusnya kita ini udah mewarisi pengetahuan itu tentang yang baik dan yang buruk. Jadi meskipun manusia jatuh ke dalam dosa itu kan karena melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan makan, dia makan. Maka manusia menjadi salah di situ. Nah, untuk memperbaiki kesalahan itu Tuhan berikan hukum supaya engkau benar, ikuti semua hukum ini, hukum Taurat. Kalau engkau ikuti semua hukum Taurat, maka engkau akan benar. Ya. Masalahnya manusia nggak bisa untuk menjadi sempurna ngikutin hukum Taurat. Maka Yesuslah yang tunduk taat kepada hukum Taurat. Itulah sebabnya kenapa Yesus disunat, kenapa Yesus berpuasa, kenapa Yesus melakukan semua hukum Taurat. Karena dia mau menggenapi semuanya itu. Ketika Yesus menggenapi semuanya itu, maka kita ditebus oleh ketaatan dan kesetiaan Kristus. Kita dibenarkan karena Kristus. Problemnya sekarang tinggal bagaimana kita menjadi baik. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke gereja nggak lagi bertanya kira-kira ini udah benar atau belum atau salah. Kalau saya datang ke gereja dengan baju kayak ini, kira-kira udah benar atau salah? Salah dress code atau bagaimana? Nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan begitu. Kalau saya berdoa sambil merem buka mata satu, kira-kira benar atau salah? Nggak ada lagi pertanyaan begitu.
Kalau sebagai anak saya ngomong kasar ke orang tua, benar atau salah? Enggak ada lagi. Semua pertanyaan menjadi baik atau buruk. Kalau saya datang ke gereja dengan baju yang compang-camping atau baju yang overseksi, yang roknya di atas lutut, bahkan sangat ke atas lagi, itu kira-kira benar atau salah? Nggak ada soal benar salah, tapi baik atau buruk, itu pertanyaannya. Bagi Tuhan tidak ada masalah. Bahkan Tuhan menciptakan manusia aja nggak punya baju di Taman Eden, nggak akan mempengaruhi Tuhan. Bapak Ibu datang kepada Tuhan dalam keadaan telanjang, Tuhan nggak akan tergoda. Yang tergoda itu suami yang duduk di sebelah istrinya. Tadinya lagi sibuk melihat firman Tuhan, jadi ngelirik ke samping, ke kiri, ke kanan. Karena kostum kita. Jadi bukan soal benar salah, tapi baik atau buruk. Baik nggak buat persekutuan kita, baik nggak buat orang di samping kita, baik nggak buat pendeta yang lagi khotbah. Ya. Karena pendeta yang khotbah juga jadinya nggak lagi melihat jemaat, tapi udah salah penglihatan. Ya pendeta juga kan manusia. Jadi cara berpakaian kita, penampilan kita baik, bener nggak kalau misalnya kita lagi khotbah sambil buka WA? Bener atau salah? Nggak ada bener salah lagi. Tapi baik atau buruk? Pasti buruk. Kenapa? Karena orang di samping pasti keganggu. Nih orang pendeta lagi khotbah, buka WhatsApp mulu, jawab WA melulu. Pendetanya juga lagi khotbah, tuh orang lagi buka aplikasi Alkitab atau lagi buka aplikasi WA. Jadi nggak jelas. Jadi persoalan kita tinggal baik buruk. Jadi kalau orang tanya kenapa kalian kok nggak pakai jilbab, mau pakai jilbab atau enggak masalah lagi buat kita. Karena kita tidak dibenarkan, tidak disalahkan oleh penampilan kita. Tapi pertanyaannya baik atau buruk. Kalau Bapak Ibu datang ke acara misalnya halal bihalal, diundang sebagai undangan misalnya, dan kita sebagai seorang Kristen, lalu kita mau pakai kerudung karena kita menghormati, itu sudah persoalan baik atau buruk, bukan benar atau salah. Bukan karena kita pakai jilbab lalu kita jadi Islam, enggak. Tapi karena kita menghormati. Ketika ada orang agama lain melakukan ritual-ritual, kita datang, kita ikuti ibadah mereka. Baik atau buruk, itu yang kita pikirkan, bukan lagi benar atau salah. Karena kita udah bukan iman, kita udah bukan seperti itu. Kita bukan lagi datang untuk menyembah patung, tapi kita datang untuk menghormati mereka yang mengundang. Jadi persoalannya tinggal baik atau buruk, sehingga orang akan lihat, ini orang kok orang agama lain, tapi hadir di agamaku kok nggak berubah imannya. Nah itu, karena kita sudah memperoleh keselamatan jiwa, sudah dibenarkan oleh Kristus. Urusan kita sekali lagi bukan lagi benar salah, tapi baik atau buruk. Sehingga pertanyaan kita sekarang selalu ditanyakan adalah, apakah tindakan saya ini baik atau buruk? Karena itu gampang sekali ngukurnya dibanding benar atau salah. Kalau benar atau salah, Bapak Ibu harus lihat lagi kitab Taurat, 613 aturan yang harus diikuti, baru kita dinyatakan benar. Dan ternyata Yesus sendiri sudah berkata bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa untuk tunduk sepenuhnya kepada Taurat. Makanya Paulus bilang, oleh Taurat engkau dihukum. Bukan berarti ngikut Taurat kita tidak akan memperoleh keselamatan. Tidak, karena Yesus pernah bilang, ada orang muda datang kepada dia dan bertanya, Guru, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Apa Yesus bilang? Lakukan semua yang ada di dalam kitab yang kau baca, apa yang kau ajarkan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya. Itu kan Taurat semua. Berarti Yesus mau bilang, kalau kau ingin hidup yang kekal, lakukan aja Taurat. Dan ternyata orang ini bilang, semua udah kau lakukan. Sekarang bagaimana? Lalu Yesus bilang apa? Jual semua hartamu, lalu ikut aku. Lalu orang ini gimana? Sedih hatinya, karena hartanya banyak. Jadi mulai mikir, berat sekali. Ya, akhirnya dia pulang dengan sedih. Dan akhirnya kita ketahuan di situ bahwa dia selalu mengejar kebenaran, tapi gagal menjadi baik. Banyak orang pusing soal benar salah, tapi gagal menjadi baik. Di luar berkoar-koar soal agama, bicara tentang Tuhan, berpakaian seperti para nabi, tapi dalam perilaku sehari-hari nggak mencerminkan kebaikan itu.
maka percuma dia beragama. Nah, kita beragama tidak seperti itu. Jadi karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus, sekarang urusan kita bagaimana menjadi baik di dunia. Ya, kita lanjutkan. Jadi karena mahal dan istimewanya status itu, maka kita pun dituntut untuk berpadanan. Hidup kita berpadanan dengan status itu. Dan itu dimulai dengan akal budi kita, cara berpikir kita. Karena cara berpikir inilah yang akan membentuk hidup kita. Kalau orang mindsetnya tidak berubah, maka susah dia berubah kelakuannya. Kalau Bapak Ibu datang ke sini lalu tidak merokok misalkan, hanya karena membaca tulisan dilarang merokok, mindsetnya belum berubah. Dia cuma berusaha ngikutin benar salah. Karena di sini ada tulisan dilarang, nanti kalau kita merokok kena denda, yang kita takutin itu dendanya. Mindsetnya kita belum sampai kepada apa esensi dari aturan dilarang merokok itu. Meskipun di bungkus rokok sudah ada catatan, ya. Coba siapa yang suka merokok di sini? Ada kan di bungkus rokok ada tulisan merokok, peringatan pemerintah. Merokok dapat menyebabkan kanker. Apalagi? Paru-paru. Gangguan kehamilan. Nah, ini yang kadang-kadang di highlight oleh kaum pria. Kan kita nggak bakal hamil. Jadi masalah ini bukan masalah gua. Kadang-kadang pikir begitu ya. Atau kadang-kadang bacanya beda. Bukan peringatan pemerintah, tapi peringatannya ditegaskan. Peringatan pemerintah merokok dapat merugikan kesehatan. Jadi khusus pemerintah aturannya. Meskipun kita udah baca berulang-ulang bahwa ternyata merokok itu dapat menyebabkan penyakit, dapat mengganggu orang lain dan sebagainya, tapi apa kita peduli? Orang saya udah bayar kok, saya udah beli, bebas-bebas saya dong. Ya, yang penting kita udah bayar. Tapi kalau orang berpikir tentang kebaikan, ketika dia mulai menghisap rokoknya, dia mulai berpikir, di sebelah saya ada orang nggak? Di depan saya ada orang nggak? Saya ada di ruangan tertutup atau tidak? Ada AC di ruangan ini atau tidak? Jadi udah mulai berpikir tentang kebaikan. Dia tidak lagi berpikir tentang benar atau salah. Jadi tanpa ada tulisan di sini, nggak ada sama sekali di sini tulisan dilarang merokok, Bapak Ibu nggak akan merokok. Karena udah ada kesadaran, dan kesadaran itu jauh lebih mahal daripada tahu soal hukum. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu tahu banget soal hukum, tapi mereka nggak memiliki kesadaran hukum. Ya. Nah, ini pentingnya. Jadi karena kekudusan itu pentingnya adalah mengubah mindset kita, merubah cara berpikir kita. Dan untuk mengubah cara berpikir kita lihat ayat 11a. Boleh slide berikutnya, ayat 11a. Terus lanjut. Ayat 11a. Lanjut. Ada tulisannya ayat 11a. Nah, ini. Nah, malah lewat. Ini, mereka pun para nabi meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Next, ayat 11b. Yaitu roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Perubahan mindset di dalam kekristenan hanya bisa terjadi kalau kita punya Roh Kudus di dalamnya. Murid-murid Yesus yang tadinya ketakutan untuk memberitakan Injil, tetapi ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka berubah menjadi orang-orang yang berani tampil di hadapan orang banyak, berbicara kepada orang-orang dalam berbagai bahasa. Roh Kudus yang akan mengubah mindset kita. Jadi kalau selama ini kita takut untuk menjadi orang baik, minta Roh Kudus. Dialah yang akan mengubah mindset kita. Dia akan menuntun kita untuk memahami firman Tuhan itu secara kerukmanya, intinya, esensinya. Bukan hanya baca kulit luarnya saja. Karena kalau Bapak Ibu baca Alkitab kulit luarnya saja, susah untuk dimengerti. Ada ayat perempuan sebaiknya berdiam diri dalam pertemuan ibadah. Berarti laki-laki boleh ngomong. Karena salah menafsirkan. Berarti perempuan gak boleh berkhotbah dan sebagainya. Karena keliru menafsirkan. Padahal esensinya bukan itu. Kita harus lihat dulu konteksnya pada zaman itu seperti apa yang terjadi sehingga muncul ayat seperti itu. Nah, kita bisa sampai ke sana dengan tuntunan Roh Kudus.
Yang kedua, Roh Kudus akan membuat kita, kalau mindset kita berubah, mampu beradaptasi dengan tantangan baru. Karena tantangan di dunia ini terus berubah. Nggak mungkin cara berpikir kita, cara berpikir yang lama terus. Kita harus memperbarui cara berpikir kita. Dan untuk memperbarui cara berpikir kita butuh Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita akan terjebak pada status quo. Sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka masih menggunakan hukum Musa padahal sudah hidup di zaman Yesus. Akhirnya mereka sulit berubah, sulit menerima perubahan, sulit menerima bangsa-bangsa lain. Murid-murid Yesus meskipun mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus, tapi apa mindset mereka sepenuhnya berubah? Enggak. Mereka masih terpaku pada aturan-aturan Yahudi. Itulah sebabnya mereka enggak berani untuk menginjili orang-orang di luar bangsa Yahudi. Petrus itu harus dipaksa melalui mimpi. Pergilah kepada Kornelius. Tapi dia tahu Kornelius itu bukan orang Yahudi. Bagaimana dia mau memberitakan tentang Yesus kepada orang yang bukan Yahudi? Maka Tuhan datangkan mimpi, makanan-makanan haram itu turun. Dan dia disuruh makan. Lalu dia bilang, aku gak mau menyentuh barang-barang yang haram. Lalu apa kata Tuhan? Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, jangan kau nyatakan haram. Ini konteksnya bukan soal makan B2 boleh atau tidak. Tapi ini konteksnya adalah bolehkah memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak bersunat. Karena Kornelius tidak bersunat. Dan Petrus melakukan itu. Ketika Petrus melakukan itu, dia disidang di Yerusalem. Kok berani-beraninya engkau memberitakan Injil kepada bangsa yang tidak bersunat? Di situ dia ditegur, disidang, sampai disidang oleh para murid. Berarti para murid itu masih terjebak pada status quo. Tetapi Petrus kemudian menjelaskan mimpinya dan akhirnya murid-murid menerima. Dan sejak saat itu mereka mulai melantik para diaken untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Tidak lagi terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi. Jadi Roh Kudus yang mampu membuat kita memiliki cara berpikir yang berbeda. Kalau kita hanya terpaku pada Alkitab, tetapi penafsiran kita dangkal, maka kita nggak akan mengalami perubahan. Kita nggak akan bisa menyesuaikan dengan tantangan masa kini. Karena cara berpikir kita, cara berpikir yang dulu. Ya. Problem masa kini jika diselesaikan dengan cara berpikir yang lama, kata salah satu quotes yang katanya disampaikan oleh Albert Einstein, tapi katanya bukan dari Albert Einstein, itu disebut insanity. Kegilaan. Hanya orang gila yang berpikir bahwa untuk menyelesaikan masalah di zaman sekarang kita pakai metode masa lalu. Masalahnya itu kata quotes, zaman sekarang orang gila aja sekarang berpikirnya lebih hebat. Lah kita yang waras kok gak bisa berpikir kayak gitu. Makanya Petrus bilang, jadilah orang waras. Siapkan akal budimu supaya bisa menghadapi perubahan. Dan ayat 22 dikatakan supaya kita, kalau cara berpikir kita sudah berubah, kita bisa mengamalkan yang namanya Philadelphia, kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu artinya kita dapat menerima satu dengan yang lainnya. Selama ini kita sulit menerima orang lain karena cara berpikir kita masih ke aku kita, ke gua, ya, ke egoan kita. Orang itu benar kalau dia hidup seperti cara saya berpikir, seperti yang saya mau. Nah, keegoan ini harus dihapus. Untuk menghapus keegoan ini, kita butuh Roh Kudus. Kita nggak bisa sendirian, karena itu udah menjadi mindset kita, udah menjadi, apa itu istilahnya, personality, bukan personality. Manusia itu kan punya 3 lapisan katanya ya. Karakter, kepribadian, dan temperamen. Ya, itu udah jadi temperamen kita. Temperamen itu bawaan orok. Udah dibentuk dari dalam rahim oleh ibu kita dulu. Cara berpikirnya seperti itu, diwariskan turun-temurun. Itu nggak bisa dirubah kecuali kita dilahirkan ulang. Tapi bisa nggak kita dilahirkan ulang? Orang-orang Yahudi bilang nggak bisa. Tapi Yesus bilang dengan Roh Kudus kamu bisa dilahirkan kembali. Makanya kita bisa dilahirkan kembali, berubah identitas kita hanya melalui Roh Kudus. Makanya kalau kita membaptis orang yang tadinya bukan Kristen menjadi Kristen, suka kita kasih nama baru, nama baptis. Nama baru itu untuk menunjukkan bahwa dia berubah identitasnya. Sesuatu yang sulit, mustahil dilakukan. Kalau Pak Aan kemarin mau merubah nama aja ya Pak, harus sampai pengadilan, sidang.
Ya, harus ada saksi ya Pak? 2 atau 1? 2 orang. Bayar lagi saksinya kan? Sidang juga bayar. Hanya untuk mengganti nama, memakai nama asli, nama yang sering dipakai sehari-hari. Harus ngajak saksi untuk membuktikan bahwa nama itu memang sudah sering dipanggilkan kepada beliau. Dan prosesnya juga lama kan? Lumayan lah ya Pak. Bolak-balik ke sana, bayangin, merubah nama. Tetapi oleh Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, kita menerima Roh Kudus, kita dilahirkan kembali, kita memiliki identitas baru di dalam Kristus. Yang penting identitas kita baru di dalam Kristus. Nggak soal nama kita. Bapak Ibu masih mau pakai nama Muhammad bin Abdullah, terserah. Yang penting identitas di dalam Kristusnya sudah jelas. Pendeta GKRI ada namanya Pendeta Muhammad. Pelayanan di Riau. Dia penginjilannya kuat sekali. Ketua sinode kita pernah ada namanya Sajamudin. Tapi beliau militan sekali dalam memberitakan Injil. Luar biasa. Jadi bukan soal nama di dunia ini. Nama di dunia ini Bapak Ibu mau pakai bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa apapun terserah. Nggak ngaruh untuk catatan di surga. Karena Tuhan tahu semua bahasa. Mau pakai bahasa Latin, pakai bahasa Sanskerta, terserah. Nggak ngaruh soal keselamatan. Jadi jangan sampai berpikir, saya pengen kasih anak saya nama ini, kira-kira benar atau salah. Nggak ada pengaruhnya. Yang penting anak itu benar imannya atau tidak. Itu yang paling penting. Nah, sekali lagi, semuanya itu hanya bisa dilakukan kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Maka di momen Pentakosta ini, mari kita undang Roh Kudus hadir di dalam hati kita, menguasai hati kita, memerintah dalam hidup kita, supaya kita tertuju hanya kepada Kristus. Jangan tempat ibadahnya doang yang pindah. Ya, ini kan sementara kita di sini kan, karena di sana lagi renovasi, lagi dijebol. Tadi pagi kami hampir tidak terbangun, jujur aja ya, karena semalam kemarin kita habis beres-beres di sana, ngangkat ampli, alat-alat musik dan sebagainya. Lalu datang ke sini harus rapat lagi, setelah rapat harus nyiapin ruangan ibadah ini, harus persiapan. Jadi mungkin tidurnya udah subuh, belum lagi merayakan ulang tahun Ibu Gembala. Biasa kan tradisi jam 12 itu harus merayakan ulang tahun ya. Kita berdoa dulu di rumah ya, jadi panjanglah perjalanan. Belum lagi hari Jumatnya kita raker ya. Raker itu seharian lagi karena malam ada latihan. Sebelum raker ada persiapan lagi untuk persiapan raker. Jadi betul-betul tadi tidur itu betul-betul udah tidak sadarkan diri antara dunia dan akhirat. Betul menikmati tidur. Tiba-tiba kebangun karena di bawah lagi dijebol. Kita pikir gedung udah mau runtuh. Ternyata tukangnya udah datang mulai menjebol ruangan kita. Ya, kita doakan supaya proses penjebolan itu bisa selesai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, sesuai dengan proklamasi. Supaya kita bisa tinggal beribadah di sana. Karena tempat ibadah kita yang sekarang kan banyak yang sudah mulai mengeluh kalau duduk terlalu mepet. Kalau di samping saya orang yang saya naksir sih mepet nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang dapat tempat duduk nggak pas dengan yang lagi saya naksir. Ya saya naksir duduknya di depan. Mau pindah nggak enak. Nah jadi kita agak pisahin. Jadi agak jarak nanti kalau sudah gede, jadi supaya Bapak Ibu kalau ada yang naksir bisa pindah lebih enak. Jadi duduk di sana, saya ke sana ya. Lebih nyaman lah untuk beribadah, tidak lagi terganggu karena terlalu sempit. Nah di sini juga kan ukurannya masih belum maksimal. Jadi Bapak Ibu nanti minggu depan kalau merasa kayaknya kalau ibadah pagi terlalu padat, saya boleh pindah ibadah sore nggak? Sekali lagi nggak ada benar salah di sini. Kalau Bapak Ibu mau ikut ibadah sore, tidak ada larangan, tidak akan menjadi sesat. Ya, masih sama-sama GKRI Diaspora Pupilas. Jadi mau datang sore juga bisa. Sorenya jam 6, jangan jam 5. Jam 6 malam, antara sore dan malam. Nah, kita beribadah di tempat ini juga. Ya. Tetap dilayani. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita sementara saja ada di tempat ini sambil kita renovasi. Dan renovasi itu ya kita butuh anggaran. Jadi Bapak Ibu mari kita ayat pertama tadi, kencangkan ikat pinggang ya. Yang mau menjalankan proposal ya silakan menghubungi panitia. Kita masih punya proposal yang dicetak tapi bingung mau jalankan ke siapa. Ya, karena akses kami udah kita akses semuanya tapi belum semuanya bisa menjawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya, saya punya teman di sana di Filipina,
dia kebetulan punya duit untuk 7 turunan. Nah, minimal 1 turunan masuk ke kita dulu ya. Saya boleh sebarkan proposal ke sana? Boleh, ada proposal bahasa Inggrisnya. Luar biasa. Ya, udah kita siapkan semuanya. Atau ada yang mau membantu dengan dana talangan juga silakan. Jadi kita pokoknya semua semua cara supaya kita lebih cepat untuk pembangunan, lebih cepat untuk pelunasan, karena kita masih punya hutang ya. Bapak Ibu jangan pikir nanti tanggal 19 Juni kita pembayaran terakhir untuk ruko. Jadi kita udah menghubungi notaris, pembayaran terakhir ke pemiliknya. Tetapi kita masih punya dana talangan, hutang dana talangan sekitar 1, berapa ya? Bendahara 1,2 M. Itu masih gede loh. Tapi tidak gede di hadapan Tuhan. Itu kecil. Kalau semua bergerak, kecil itu. Waktu Yesus kasih makan 5.000 orang, ada 1 orang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Itu kecil banget. Tapi karena dia mau mempersembahkannya, maka Tuhan mengubahkan itu. Dan karena dia datang kepada Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan. Namanya tercatat di dalam Alkitab. Dan Tuhan bukan tidak peduli dengan orang-orang yang peduli dengan rumahnya. Ingat ada seorang perwira Romawi atau seorang Yahudi ya, yang sedang kesakitan, sedang sakit, udah mau mati. Lalu kemudian murid-murid datang kepada Yesus, tolong sembuhkan dia, karena dia orang yang peduli dengan rumah. Itu luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut kekurangan, kita berjuang bersama-sama. Panitia juga keluarin dana juga dari pribadi masing-masing, dan kita juga, karena ini akan menjadi rumah kita bersama. Ini bukan rumah gembala ya, karena kita kan hidup di dunia ini cuma sementara. Ketika kita tiada kan orang lain yang akan meneruskan. Jadi ini akan tetap jadi rumah kita bersama, rumah anak cucu kita. Mungkin salah satu di antara anak Bapak Ibu yang kelak akan menjadi gembala di situ. Ya, karena kita di GKRI nggak menganut sistem harus ke anak cucu, mantu, mertua, pewarisnya. Siapapun bisa menjadi gembala. Makanya anak-anak muda di Sipro, di Sikids itu lagi kita cari siapa kira-kira yang punya bibit menjadi gembala sidang. Jadi udah mulai kita sidang dari sekarang, tinggal gembalain. Supaya gampang ya. Kita berdoa untuk ruko kita di nomor 40 sekarang lagi dijebol. Bapak Ibu yang mau lihat proses penjebolan bisa nanti dari sini mampir, lihatlah bagaimana penghancuran sedang dilakukan. Ini seperti sedang merobohkan tembok Berlin. Nah, supaya 39 dan 40 bisa menyatu. Mohon dukungan doa ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Kembali ke firman Tuhan tadi. Sekali lagi, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mengalami perubahan mindset. Bapak Ibu mau mindsetnya dirubah atau cuma penampilannya yang dirubah? Tinggal pikir mana yang terbaik. Kalau kita betul-betul mau mindset kita yang berubah, biarkan Roh Kudus menjamah kita masing-masing. Dan kalau Roh Kudus menjamah kita, kita mampu mengalami perubahan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau taburkan kepada kami. Ajarlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami dapat mengalami perubahan mindset kami, perubahan cara berpikir, perubahan perilaku. Semuanya karena tuntunan yang berasal daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh beribadah pada hari ini. Berkati semua kami yang boleh hadir di tempat ini, yang telah melayani pekerjaan-Mu yang kudus juga Tuhan berkati dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam masa depan mereka. Mereka yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan akan menyediakan tempat pada waktunya. Yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan akan menyediakan pekerjaan yang terbaik. Yang saat ini sedang bergumul dengan perekonomiannya, Tuhan akan bukakan jalan dalam hidup mereka untuk membangun usaha-usaha baru dan untuk memberdayakan ekonomi mereka ya Bapa. Juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini sedang terbaring sakit, baik yang sedang sakit di rumahnya maupun di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin tangan-Mu penuh dengan kuasa ya Tuhan. Bahkan ketika orang-orang angkat tangan, kami tahu Tuhan tetap akan peduli dan akan tetap turun tangan, dan oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, mereka mengalami kesembuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum hadir pada hari ini, yang belum sempat beribadah. Tuhan gerakkan hati mereka supaya mereka dapat beribadah di lain waktu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka. Biarlah Tuhan menuntun mereka
memegang masa depan mereka ya Bapa, supaya mereka dapat menjadi anak-anak yang berhasil baik di dunia maupun berhasil di hadapan-Mu ya Tuhan. Iman mereka tetap teguh dan mereka bergantung penuh hanya kepada Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Aleichem Beshem Hamasya. Berikut adalah warta sepekan GKRI Diaspora Kopilas. Terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah hari ini. Dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kebaikan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekeluargaan, tetap komitmen dalam panggilan, kreatif dalam pelayanan, semuanya hanya karena Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKRI Diaspora Kopilas. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Tuhan bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kebaikan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekeluargaan. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu yang lalu. Kreatif dalam pelayanan, semuanya hanya karena Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jiwa-jiwa bagi Kristus. Berikut nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tinggal di dalam kasih senantiasa, GKRI Diaspora Kopilas, memulihkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Jika ada nama-nama yang belum tercatat, harap menghubungi sekretariat gereja. Ibadah sore GKRI Diaspora Kopilas diadakan jam 6 sore di Kapel Alfa. Berakar dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kebaikan, semuanya untuk kemuliaan. Mari hadir dalam ibadah syukur setiap Jumat jam 11 siang di Hope Coffee Joglo dan jam 12 siang di Logo Signage Teluk Naga. Ibadah Yud Habakuk diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di Hope Coffee Joglo. Berakar dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kebaikan. Panitia Rumah Bersama menyampaikan terima kasih untuk semua donasi dan dana talangan pembelian ruko nomor 40. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kreatif dalam pelayanan, semuanya hanya karena Tuhan. GKRI Diaspora Kopilas, memulihkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Tetap semangat, tumbuh bersama, tinggal di dalam kasih senantiasa. Mari dukung program-program usaha dana panitia Rumah Bersama. Penjualan makanan setiap hari Minggu di halaman gereja. Amplop keluaran yang bisa dalam bentuk dana talangan ataupun donasi sukarela. Proposal gedung yang dapat dibagikan kepada kerabat ataupun mitra Bapak Ibu Saudara. Pengumpulan barang-barang layak jual untuk kegiatan bazar. Lelang makanan dan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Program D20K, donasi 20.000 per orang per bulan.
tumbuh bersama. Panitia Rumah Bersama menyediakan celengan bersama di konter depan. Bagi jemaat yang rindu membantu pembayaran ruko nomor 40 dapat mengisi celengan yang ada di depan. Seberapapun yang kita masukkan ke dalam celengan akan sangat membantu pelunasan pembayaran ruko nomor 40. Persembahan kedua minggu ini ditujukan untuk kas gereja. Berakar dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman. Laporan keuangan gereja bisa dilihat di www.gkridc.com. Semuanya tuh kemuliaan Tuhan. Demikianlah warta sepekan GKRIDC. Tuhan memberkati. Ditegur oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Yosi yang sudah menyampaikan firman, dan juga terima kasih untuk kehadiran jemaat tetap setia beribadah kepada Tuhan, dan selamat hari Minggu Pentakosta. Roh Kudus sudah dicurahkan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kasih tahu kiri kanan kita, selamat hari Pentakosta. Mari kita kembali tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah yang sudah Tuhan beri bagi jemaat-jemaat yang sudah menjalankan studinya, anak-anak kami sehingga mereka boleh lulus. Anak Endes Turnip, anak Jonathan Sihite, anak Wahyudi Ricardo Hartanto, anak Michelle Stefania Damani, dan anak Efraim Christian Damani. Kami mengucap syukur mereka sudah boleh merayakan kelulusan, semua karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk semua jemaat yang sudah Tuhan tolong bertambah usia. Anak Glenn Adriel Munte, anak Wahyudi Ricardo Hartanto, anak Markus Lasing, anak Kenso Samuel Subianto, Bapak Laurin Sihite, Ibu Citra Puspita, juga hambamu. Kami semuanya mengucap syukur buat pertambahan usia, panjang umur, kesehatan, kecukupan, terlebih anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Terima kasih Tuhan. Bertambah usia, bertambah hikmat bijaksana, takut akan Tuhan. Anak-anak hormat pada orang tua, dan semua orang tua diberkati di tengah tugas tanggung jawabnya. Bapa, demikian kami juga berdoa buat jemaat yang dalam masa pemulihan. Anak Helen Lasi, anak Markus Lasi, juga mama dari Ibu Neltina Baban, dan juga Bapak Pendeta Yusuf Roni. Demikian jemaat-jemaat yang lain yang belum hamba sebutkan. Juga untuk anak Alisa ya Tuhan, kami mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu menjamah dan menyembuhkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih juga buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, pemuji, pemusik di multimedia, penata layan, pendoa, pelayan firman, guru-guru di Sikit, kelas kecil, kelas tengah, dan guru pra remaja. Terima kasih Tuhan buat semua hamba-hamba-Mu atas segala jerih lelahnya, tidak ada satupun yang akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih untuk semua kebersamaan jemaat yang selalu setia beribadah kepada Tuhan. Tangan Tuhan akan terus menopang menyertai langkah hidup kami di sepanjang minggu ke depan, di tengah rumah tangga, usaha kerja, kesehatan, dan dalam segala hal. Tuhan pasti akan selalu sertai, tidak akan tinggalkan kami. Demikian juga buat Ruko Hope Coffee, pemilik, pengelola, dan semua karyawan. Tangan Tuhan menuntun menyertai dalam pengembangan usaha di tempat ini. Kami teringat juga buat Bapak Tukang, 2 orang yang sedang bekerja. Kami mohon juga perlindungan daripada Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa untuk belas kasihan Tuhan atas bangsa negara kami, timur, barat, utara, selatan, pemimpin pusat sampai di desa, dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan, anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun dicurahkan atas bangsa negara kami Republik Indonesia. Bapa, di tengah rasa syukur ini, jemaat juga sudah menyiapkan berkat-berkat, makanan, minuman, semua yang sudah berpartisipasi. Tuhan memberkati dengan limpah-limpah berkat surgawi. Tuhan, Engkau Maha tahu pemberian jemaat-jemaat yang nanti akan kami syukuri di Minggu Pentakosta ini, di tengah ucapan syukur ulang tahun.
kami akan menerimanya dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan selalu mengenyangkan kami. Terpuji namamu Bapa. Kami akan membawa persembahan kedua kami. Kami akan mengantar dengan hati syukur, mengantar dengan iman, bahwa orang yang menabur dengan bercucuran air mata pulang membawa berkas-berkas daripada Tuhan. Kami tidak akan pernah jatuh miskin dan susah, tapi orang yang menabur diberikan benih-benih, dan satu benih akan terus menghasilkan beribu-ribu buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat yang selalu memberi persembahan dalam bentuk dukungan apapun, mendoakan, bahkan setia dalam kehadiran. Kami percaya hamba berdoa, tidak ada satupun pemberian jemaat yang akan sia-sia. Semuanya dicatat, diperhitungkan oleh Tuhan, Gembala kami yang Maha Agung. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Terima kasih untuk Minggu Pentakosta yang indah dan mulia ini. Kami mengucap syukur untuk karya Roh Kudus yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat mengantar persembahan ke depan, dan kita memuji nama Tuhan. Jangan lelah, jangan lelah. Tanggal 8 Juni 2025. Oke, saya perwakilan mungkin dari teman-teman mengucapkan selamat ulang tahun Bu Gembala. Ya, jadi boleh sedikit cerita ya. Jadi aku kenal Bu Gem ini kurang lebih
nanti dong Bugam spesial. Karena aku belum kasih kode. Jadi aku kenal Bugam itu kurang lebih 23 tahun, 24 lah. Jadi Bugam ini gak pernah berubah. Dia selalu baik, sabar. Ya pokoknya the best lah buat seorang Bugam. Saya yakin kok jemaat pasti setuju dengan apa yang saya bilang. Oke, Bugam spesial ini kreativitas anak-anak. Jadi kita mau mau tayangkan video. Kalau Bugam butuh tisu boleh nanti ya. Oh, Kak Isi boleh ke depan. Temenin Bugam. Silakan. Seorang yang rendah hati, yang berterima kasih, peduli kepada semua jemaat, sangat mengasihi jemaat, sangat berharap hati dalam segala hal, baik dalam susah, dalam duka, maupun dalam suka. Bugam adalah seorang yang penuh tanggung jawab. Bugam itu adalah seorang yang bijaksana, peduli, sabar, berempati, penyayang, memiliki integritas yang tinggi, bahkan dia menjadi pemimpin yang baik dalam mengurus gereja GKRI Diaspora Kopilas. Ade adalah sosok yang sangat diteladani, hatinya yang sangat baik, hatinya yang sangat tulus, suka berkorban, membantu orang lain. Ade adalah manusia favoritnya Ivi sayang banget sama Ade, love you. Papi, Bugam itu siapa sih? Tanya mamimu, Ben. Bu Esther adalah gembala yang baik dan sosok pemerhati yang setia. Oh, begitu. Bugam itu menjadi dalam kita, pokoknya the best. Bugam adalah seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Dan seorang pemimpin yang diberi contoh yang baik dan berharap ke depannya selalu diberi hikmat untuk memimpin domba-dombanya. Buat aku, Bugam itu baik hati, sabar, tidak sombong. Sekarang ini, Esther, soft spoken. Bugam adalah teladan yang baik sebagai gembala, selalu dukung, selalu ceria, penuh perhatian, melayani dengan penuh Bugam itu orangnya soft spoken. Bugam itu orangnya mereka tidak bisa sombong. Bugam itu orangnya lemah lembut. Halo, Bugam. Berapa tahun lagi nih? Bugamnya saya kenal adalah Bugam yang baik hati, tidak sombong, melayani dengan ikhlas, tulus, semangat, selalu melayani kepada orang lain apa adanya, bukan ada apanya. Terima kasih bantu buat Bugam. Oke ya. Main ke kali cari keong. Cakep. Tetaplah rendah hati dan tidak sombong. Cakep. Kedua, orang majus lari pagi. Cakep. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Bugam. Bugam itu lemah lembut. Buat Atan, Oma Pendeta itu apa? Sabar. Sabar. Baik. Ayo ucapin bentar. Selamat umur panjang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bugam, selamat ulang tahun buat istri terkasih. Semoga tetap menjadi ibu gembala dan istri yang bijak, yang tetap bersandar kepada Tuhan, yang terus mengasihi jemaatnya dengan sepenuh hati, mengasihi suaminya juga dengan sepenuh hati, mengasihi seluruh keluarganya dengan sepenuh hati. Panjang umur, sehat selalu, dan semoga apa yang diimpi-impikan bisa terwujud. Tuhan berkati. I love you. Shalom. Selamat ulang tahun Bugam. Selamat ulang tahun Bojo. Selamat tahun Kak. Yesus memberkati. Happy birthday buat Bugam, Abang Mojo. Kiranya di bulan baru ini bisa menjadi berkat untuk keluarga, gereja,
bisa mendidik anak-anak lebih baik lagi. Tuhan Yesus berkati. Yesus memberkati. Love you. Selamat ulang tahun buat Ibu Gembala Kak Esther. Tuhan memberkati ya. Selamat ulang tahun Bu Gem. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bu Gem. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Kak Esther. Sehat selalu dan panjang umur. Selamat ulang tahun Bu Gem. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Kak Esther. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bu Gem. Panjang umur, sehat, diberkati dalam pelayanan dan keluarga. Jangan pernah berubah ya Bu Gem. Tetap menjadi Bu Gem serta kakak yang baik buat aku. God bless Bu Gem. Selamat ulang tahun Bu Gem. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bu Gem. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bu Gem. Tuhan Yesus memberkati. Joyeux anniversaire Bu Gem. God bless you. Happy birthday Bu Gem. God bless you. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Terima kasih. Terima kasih semua buat jemaat semua. Semuanya rumput bertumbuh supaya Tuhan kenal kita, supaya tidak sia-sia kita ada di gereja. Ya, ulang tahun yang ke-46. 46 tahun
kurang lebih 25 di gereja, 3 tahun. Baru datang di Jakarta 25 tambah 3 itu 28. Lalu 3 tahun di SMA di rumah Oma baptis. Berarti 28 tambah 3 31, 46 tahun. Berapa tahun berpisah dari mama. Tapi ulang tahun yang ke-46 mama juga boleh ada, diterima jemaat. Ya, terima kasih semua karena kemurahan Tuhan. Oke, datang lagi kue spesialnya. Wow, udah angkanya 46. Ini kue buatan Mama dan Pak Yosi dan Kela dan Vincent dan si isi kapel Mary, Sisil. Ya, jadi bukan sangat bersyukur karena jemaat-jemaat terus bertumbuh dalam Tuhan, takut Tuhan. Jangan lupa firman, jangan lupa doa, jangan lupa ibadah, supaya kita tidak hanya kumpul di dunia, tapi di surga nanti pun kita semuanya kumpul dengan tubuh kemuliaan. Amin. Jadi tetap Tuhan kenali kita, bukan tentang berapa lama kita di gereja, bukan di gereja udah lama, tapi biar Tuhan yang kenal kita, Tuhan yang berkenan atas kita. Terima kasih banyak buat semua dukungan, penuh kasih Bapak Ibu. Ada yang bukan tahu, bahkan dari papa mamanya belum menikah sampai sudah besar. Ya, yang baru lulus SMA itu Tessa, Wahyudi. Ini ada bersama bukan dari masih kecil sampai udah lulus SMA. Tuhan baik luar biasa, dan juga semua jemaat-jemaat. Terima kasih untuk DC Kids, untuk Youth, Habakuk Remaja, Deborah, Evanta, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah mengasihi Bugem, peduli pada hamba Tuhan, peduli pada pekerjaan Tuhan, mendukung rumah Tuhan. Itu hadiah yang luar biasa. Love, love, love. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang Tuhan beri. Terima kasih untuk keluarga GKR Diaspora Kopilas. Terima kasih. Terima kasih Tuhan semuanya. Tuhan, terima kasih untuk ucapan syukur kami ini, biar membawa kami bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Gembala kami yang Maha Agung, yang akan menggembalakan kami melewati padang rumput hijau, melewati lembah-lembah yang kelam sekalipun. Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan semua jemaat-jemaat, sehingga mereka kuat dalam Tuhan Yesus. Mereka kuat dalam Tuhan, mereka tidak goyang, tapi mereka bertumbuh. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan, peduli pada hamba-Mu, peduli pada rumah Tuhan. Tuhan berkati semua jemaat-Mu, pengurus semua panitia, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih DC Kids. Bapak Ibu, lanjut dulu bentar, ada pembubaran pengurus Deborah. Moga mengundang Ibu dia, ya pengurus tapi sudah terpilih ya, untuk pembubaran Ibu Marta, Ibu Hadiria Waruwo, dan Ibu Yeni Sunita. Boleh mau ke depan pengurus Deborah. Ini kapan bikinnya videonya ya? Terima kasih Daniel, Papi Raya, dan semuanya terberkati. Ya, Ibu Hadiria tidak bisa hadir karena usia kehamilan yang sudah tua ya, hamil tua kalau kita bilang ya, dan persiapan melahirkan juga kebetulan lagi kurang fit. Dengan penuh syukur, Bugem dan semua jemaat menyampaikan terima kasih atas pelayanan Komisi Perempuan Deborah di periode 2022 sampai 2025. Terima kasih untuk dedikasi, pengorbanan, pemberian hidup untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat Komisi Perempuan Deborah. Tuhan memberkati. Karena itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, maka pengurus Deborah periode 2022 sampai 2025 ditutup
Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengurus Komisi Perempuan Deborah, Ibu Yeni Sunita, Ibu Marta Sitomorang, juga Ibu Hatiria Waruhu. Mereka sudah berjerih lelah mendukung pekerjaan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah buat mereka dalam rumah tangga, suami, anak-anak diberkati Tuhan, kesehatannya diberkati Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Ria yang dalam masa kehamilan. Tuhan, ibu dan bayi sehat sempurna sampai proses melahirkan berjalan lancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat suami dan anak-anak yang sudah mengizinkan mereka untuk melayani Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga kami bersyukur Tuhan buat anak desa Sianturi. Tuhan sudah berikan berkat lulus dan saat ini proses mendaftar universitas. Tuhan pasti tolong buka jalan agar apa yang desa rindukan harapkan dapat terwujud seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Riman Lasi yang sudah mengikuti pendidikan pelatihan dalam ilmu pelayaran, sudah diwisuda, dan juga buat Ibu Jeli Lasi yang sudah membawa anak Dian untuk dibaptis, dan besok keluarga ini akan kembali ke Kupang. Perjalanan dari Jakarta naik kereta Surabaya naik kapal ke Kupang. Kami mohon perlindungan penyertaan-Mu, tiba dengan sehat selamat tanpa kurang satu apapun. Berkat Tuhan menyertai. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat kebenaran. Sekali lagi aplaus buat Komisi Perempuan. Puji Tuhan Bapak Ibu, di lantai 1 sudah tersedia makanan, minuman, ada kue-kue. Tuhan berikan buat kita, jangan langsung pulang. Silakan nikmati ya untuk kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah mempersiapkannya. Mari umat Tuhan diundang berdiri. Kita menutup ibadah kita di Minggu Pentakosta bersama dengan semua orang percaya di segala abad di seluruh muka bumi. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah si Roh Kudus muliakan, berkuasa dan di penghujung ibadah ini kami juga datang bersyukur atas pertolongan Tuhan untuk Ibu Diaken Jen Sulaiman yang sudah menjalani operasi tangan bagian tulang yang patah. Terima kasih Tuhan sudah menyertai Ibu Jen masa operasi sampai boleh selesai dan hari ini boleh kembali kumpul bersama kami beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karenanya, karena Tuhan sajalah yang sudah campur tangan sehingga operasi boleh berjalan dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah dalam peribadatanmu yang sejati di tengah rumah tangga, usaha pekerjaan, pendidikan, dan di dalam segala hal. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, pulang dan bawa berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk untuk saat teduh dan mengucap syukur. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu.